sorotannya adalah keuntungan atau dana manfaat yang seharusnya karena ada perbedaan masa tunggu seharusnya kan ada keuntungan yang berlebih untuk yang memiliki jangka masa tunggu yang jauh lebih lama. Waktu di masa Kementerian Agama, BPKH ini membuat virtual account yang sama, sedangkan masa tunggu oleh Kementerian Agama berbeda. Ada yang 15 tahun, ada yang 50 mendekati 50 tahun. Oke, berarti semuanya di 26 tahun masa tunggunya. Bagaimana mekanismenya? Kalau kuota itu secara nasional kita tetap 221.000 ya. Jadi makin misalnya kabupaten yang lebih banyak pembayaran awal di Pendaftaran untuk daftar haji itu, tentunya di wilayah tersebut pasti lebih banyak dibandingkan kabupaten kota yang kurang. Yang sedang ramai juga terkait dengan kampung haji. Ya, di situ nanti akan ada hotel, ada rumah sakit, fasilitas umum, restoran dan lain sebagainya. Kita juga harus ingat 2030 pemerintah Arab Saudi mencanangkan untuk bisa menampung 5 juta jemaah haji. Berarti kalau hari ini kita punya kuota 221.000, kita siap-siap untuk mendapatkan 2 kali lipat. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Dan tentunya kamu bisa menyaksikan dan mendengarkan bukan hanya di YouTube TVR Parlemen, tapi juga di Spotify dan Noise Radio Parlemen dan juga RRI Pro 3 tentunya. Saatnya Nadia membahas soal persiapan haji 2026 yang nantinya akan dilaksanakan setelah Ramadan dan Lebaran ini, ya kan, persiapannya sudah sejauh mana nih Komisi 8 DPR RI membahasnya. Nadia tentunya sudah tidak sendiri karena sudah ada Bapak Husni, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan pertama, puasa hari pertama langsung menyempatkan hadir di Sudut Dengar Parlemen. Sebelum kembali ke dapil ya Pak ya? Iya. Iya. Terima kasih Bapak tentunya sudah meluangkan waktu di sini. Persiapan haji di 2026 nanti. Kalau Bapak ikut yang pembahasan terkait BPKH keuangan haji yang di Balik? Saya ikut selaku anggota Panja BPKH. Nah, untuk hal tersebut kan kita tahu ya di masyarakat sudah mulai banyak yang menanyakan terkait sorotannya adalah keuntungan atau dana manfaat yang seharusnya karena ada perbedaan masa tunggu seharusnya kan ada keuntungan yang berlebih untuk yang memiliki jangka masa tunggu yang jauh lebih lama. Tapi nyatanya kalau dilihat dari virtual account-nya kalau disampaikan masih sama ya. Untuk hal tersebut gimana nih Pak? Jadi begini, dulu kan BPKH ini kan mitranya Kementerian Agama, sekarang Kementerian Haji. Dulu waktu di masa Kementerian Agama, BPKH ini membuat virtual account yang sama, sedangkan masa tunggu oleh Kementerian Agama berbeda. Ada yang 15 tahun, ada yang 50 mendekati 50 tahun. Itu tentunya ada ketidakadilan di situ. Jadi sejak pengelolaan haji diserahkan kepada Kementerian Haji, disamaratakan masa tunggu itu jadi semuanya 26 tahun dan itu sudah berlaku untuk tahun 2026 itu. Artinya di sini virtual account yang sama tentunya kalau sama itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang tersubsidi. Jadi itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Oke, berarti artinya ini nanti akan ada kesamaan nilai dana manfaat yang akan diterima oleh setiap jamaah. Ya. Dari pemotongan masa tunggu menjadi disamaratakan di semua daerah ini ya? Semua daerah di seluruh Republik Indonesia. Oke, berarti semuanya di 26 tahun masa tunggunya. Betul. Bagaimana mekanismenya? Apakah ada penambahan kuota hajinya atau seperti apa? Sampai akhirnya kan ini setiap daerah kan
ada perbedaan kan tadinya? Jadi itu kan pastinya Kementerian Haji kan menghitung daripada daftar tunggu yang mendaftar di setiap satu daerah. Misalnya seperti dikatakan kenapa Banteng begitu lama? Karena begitu ramai orang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Ada daerah-daerah tertentu seperti misalnya di daerah Jayapura. Dia mungkin masa tunggunya lebih pendek atau Bali lebih pendek. Karena mereka yang mendaftar haji di sana orangnya lebih sedikit dibandingkan misalnya seperti di di Bantaeng ya kan. Jadi sekarang akhirnya ini kejadian. Misalnya Sumatera Utara. Dulu daftar tunggunya mungkin sekitar 20 tahun. Sekarang lebih panjang jadi 26 tahun. Oh, karena ada penyesuaian Ada itu penyesuaian. ya? Okay. Daerah istimewa Aceh, daerah Aceh yang dulu sampai 30 tahun, hari ini malah dia lebih singkat, jadi 26 tahun. Okay. Itulah, jadi skema ini apabila makin daerah itu makin lebih banyak ikut pendaftaran jemaah hajinya, ya dia akan mendapat orang yang lebih banyak lagi dari yang ditentukan kebersamaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan dikatakan masalah kuota. Kalau kuota itu secara nasional kita tetap 221.000 ya. Jadi makin misalnya kabupaten yang lebih banyak pembayaran awal di pendaftaran untuk daftar haji itu, tentunya di wilayah tersebut pasti lebih banyak dibandingkan kabupaten kota yang kurang daripada mendaftarkan calon jemaah hajinya. Oke, berarti untuk yang tahun ini apakah masih ada yang haji ONH, kemudian furoda dan yang lainnya Pak? Ini sepertinya sama ya, seperti pada kejadian tahun 2025 kemarin ya. Itu furoda sama sekali kan kita lihat kan udah nggak ada lagi. Apalagi sekarang pengelolaannya sudah di Kementerian Haji. Oke. Kalau Bapak melihatnya ini kan baru nih. Ini tahun pertama ya untuk Kementerian Haji melaksanakan ibadah haji nanti nih. Betul. Sejauh mana Bapak melihatnya dari setiap melaksanakan rapat dengan Komisi 8, sejauh mana kesiapannya dan sejauh mana fokusnya? Karena kan harapannya dengan adanya Kementerian Haji ini kan diharapkan memang benar-benar jauh lebih fokus dalam persiapan pelaksanaan haji. Menarik ya. Karena pada tahun 2025 waktu itu namanya bukan Kementerian Haji, masih BP Haji ya. Mereka di sana belajar dari Kementerian Agama ini sendiri. Di mana kelebihan dan juga di mana kekurangan daripada pelaksanaan ibadah haji. Kita tentunya pertama mengangkat jempol ya kepada Kementerian Haji bahwa pada tahun ini para petugas haji itu betul-betul mereka latih. Dengan sungguh-sungguh dengan waktu yang cukup kalau menurut saya cukup panjang ya, hampir mendekati 1 bulan. Jadi bagaimana mereka nanti akan berorientasi melakukan tugas-tugas kepada jemaah-jemaah haji yang akan berangkat tahun 2026 ini. Dari masalah lansia, masalah transportasi, masalah akomodasi, dan juga tentunya transportasi yang harus mereka betul-betul pahami untuk dapat melayani para calon jemaah haji yang berangkat pada tahun 2026 ini. Okay. Itu kalau menurut saya itu suatu langkah yang suatu langkah yang maju. Tentunya kita juga berharap supaya tahun 2026 ini juga semuanya bisa berjalan baik, lebih baik mudah-mudahan daripada dikelola oleh Kementerian Agama. Karena Pak Presiden sekarang membentuk Kementerian Haji ini supaya fokus di dalam pelaksanaan kegiatan perhajian itu sendiri. Oke, berarti harapannya pelaksanaannya akan jauh lebih berjalan dengan lancar. Termasuk yang kalau kemarin ada permasalahan syarikah. Ya. Nah, untuk yang tahun ini sudah diselesaikan ya. Tidak ada ya insya Allah ya untuk pelaksanaannya. Karena untuk tahun ini di 2026 penggunaannya 2.
Dua syarikah. Ya, 2 syarikah. Ya, semoga tidak ada yang berpisah-pisah lagi dengan keluarga ya. Jadi bisa menjalankan ibadah dengan nyaman nantinya. Kita masih mau membahas soal haji lagi nih Sobat Parlemen, tapi kita break terlebih dahulu karena Nadia masih mau menanyakan dengan adanya nilai tukar rupiah, dengan nilai rupiah yang mulai turun nih. Bagaimana dengan nilai dari biaya hajinya, apakah bisa juga disesuaikan atau nanti fluktuatif? Nah, kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Husni. Ini masih membahas soal haji yang mau menjalankan ibadah haji di 2026. Ayo kesini kita merapat, kita bahas dulu nih. Pak, ini kan dengan nilai rupiah yang naik turun terhadap dolar gitu. Apakah ini juga menjadi hal yang ibaratnya menjadi trigger sehingga biaya haji itu juga cukup fluktuatif? Dan bisa nggak sih kalau dana haji itu umpama kayak ya udah kita pastikan di kisaran sekian sampai sekian gitu? Nilai tukar mata uang asing itu rata-rata per tahunnya 4-5% terapresiasi daripada nilai rupiah. Nah, tentunya kalau kita berasumsi dengan nilai mata uang asing, berarti rata-rata 5% harus ada biaya kenaikan haji per tahun. Tiap tahun. Asumsi ya, asumsi. Nah, namun alhamdulillah 2 tahun ini biaya haji turun. Ya, turun dari mulai tahun 2025 turun, tahun 2026 juga turun kembali. Bagaimana cara menurunkannya sedangkan nilai mata rupiah kita terapresiasi? Cara menurunkannya kan kita, komponen terbesar dalam pelaksanaan ibadah haji ini pertama itu transportasi udara. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah hotel. Yang ketiga itu masalahnya ada di catering, makan. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini ya, dulu biaya catering itu bisa kalau kita rata-rata rupiah sampai 75.000, sekarang bisa turun mungkin di angka 60.000. Itu kan secara otomatis akan menurunkan biaya haji itu sendiri. Itu yang pertama dari komponen mata uang. Komponen yang kedua dari BPKH. BPKH bila dia bisa mendapatkan pendapatan nilai yang lebih. Nilai manfaat itu. Nilai manfaat yang lebih ya. Yang hari ini berkisar 6% lebih ya, 6%. Tahun ini kira-kira yang diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji lebih kurang itu 32%. Kalau dia bisa mendapatkan nilai manfaat yang lebih, bisa saja 50% biaya itu akan ditanggung oleh BPKH. Nah, kita tadi Bapak udah menyinggung-nyinggung soal BPKH. Saya jadi beberapa kali saya melihat terkait haji ini ada 180T yang dikelola oleh BPKH. Betul, itu anggaran jamaah yang mendaftar ya Kak. Betul. Sorotannya adalah, harapannya adalah kehati-hatian dalam pengelolaannya, transparansi, clear ibaratnya. Betul. Apa yang harus disampaikan ke masyarakat. Nah, untuk hal tersebut Pak, kalau Bapak melihatnya seperti apa? Bukan anggarannya, bukan nominal yang kecil kan? Saya sebagai ya boleh bilang saya sebelum di DPR saya pengusaha ya. Tentu untuk urusan hitung-hitungan duit mungkin saya ya boleh dibilang saya sudah masuk ahlinya di sana. 180T itu untuk mendapatkan nilai lebih, kita berasumsilah yang hari ini mereka dapatkan antara 6% lebih. Tentunya apakah bisa mendapatkan nilai lebih besar? Jawabannya sudah pasti bisa. Sekarang salah satu yang dibahas tentang penyempurnaan di Undang-Undang BPKH nomor 34. Oke, kan yang dilakukan investasi syariah. Iya, betul. Ya. Tinggal dilakukan penambahan misalnya. Contoh, saya selalu dalam rapat-rapat dengan BPKH dulu mengatakan kalian maksimalkan untuk membeli emas. Itu waktu saya ngomong tuh harga masih 1 jutaan. Yang hari ini sudah 3 juta. Jadi semua investasi itu ada resiko. Selama barangnya itu ada
dan juga terjadinya sebuah fluktuasi itu adalah hal yang wajar di dalam sistem investasi. Jadi yang nggak boleh itu, yang tidak boleh itu menipu, melakukan pembelian tapi fisiknya nggak ada. Tapi harusnya berapa persen Pak yang digunakan untuk melakukan investasi? Apakah dari 180T itu tidak semuanya kan untuk digunakan investasi? Semuanya digunakan investasi. Paling besar di investasi itu di kayak deposito, sukuk dan lain sebagainya ya. Tapi kan itu tidak memberikan imbal hasil yang Cukup besar. Cukup besar. Tapi misalnya ditentukan berapa yang boleh dilakukan investasi langsung, ya. Seperti hari ini kan ada namanya BPKH Limited. Mereka sudah melakukan penyewaan hotel-hotel, penyediaan catering, juga penyediaan untuk transportasi darat di sana. Kalau memang hal seperti itu bisa memberikan bagi hasil di atas, kita katakanlah di atas 6-7%, ya why not? Jadi tentunya dalam melakukan revisi undang-undang ini, hal-hal seperti itu harus kita beri ruang yang lebih lebar. Oke. Berarti artinya ya kita harus juga fleksibel ya untuk dalam investasinya seperti apa gitu. Ya. Tapi kalau kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita ingat kan pasar saham kita sempat anjlok. Iya. Nah, untuk hal tersebut gimana Pak kekhawatirannya? Begini, yang namanya BPKH boleh melakukan investasi di pasar yang sifatnya syariah. Jadi dia tidak boleh juga jor-joran, ugal-ugalan, itu juga nggak boleh. Kita juga tentunya selaku Komisi 8 DPR RI ini terus mengawal daripada langkah-langkah yang mereka ambil. Oke, tapi sejauh ini kalau dari Komisi 8 sendiri melihat Komisi 8 merupakan salah satu pengawasan eksternal dari BPKH kan? Betul. Nah, Bapak melihatnya sendiri seperti apa dengan BPKH ini? Kalau saya boleh katakan, mereka lebih penakut. Oke. Ya, hati-hati boleh, terlalu hati-hati itu sepertinya ya bisa jalan di tempat ya. Jadi ayo, karena di sana orangnya pinter-pinter, sekolahnya tinggi-tinggi, ya kan, pengalamannya hebat-hebat. Memang ada klausul di sana yang namanya bila terjadi kerugian harus ada menanggung renteng gitu ya. Tapi itu padahal di bawah pasal itu dikatakan kalau memang itu rugi tapi memang bisnis murni, saya rasa tidak ada masalah. Oke, berarti harus tetap ada kehati-hatian dan di sini pun Komisi 8 juga melakukan pengawasan yang ketat ya Pak terkait untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan hajinya sendiri. Yang sedang ramai juga terkait dengan kampung haji. Ya. Seperti apa sih sebenarnya mekanisme kampung haji ini? Seberapa besar benefit yang nantinya akan kita dapatkan ketika kita bisa benar-benar nih merealisasikan kampung haji di sana? Ini memang terobosan sangat luar biasa dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo ya. Itu ada tawaran dari Kerajaan Arab Saudi ya terkait tanah dan lahan yang bisa digunakan? Betul. Ya, alhamdulillah ya kita dapat kira-kira 500 meteran ya dari Masjidil Haram dan negara lain sudah mengikutinya. Mereka juga pengen ya punya kampung haji seperti kita. Dan antara juga sudah turun ke lapangan dan juga kemarin kita juga baru mendapat kabar bahwa mereka juga telah membeli salah satu hotel yang ada di Mekah ya, walaupun jaraknya kalau saya tidak salah itu masih kira-kira mendekati 2 km. Tapi oke lah, itu termasuk yang dekat ya. Yang dekat itu luar biasa. Itu terobosan luar biasa. Oke. Tapi nantinya seperti apa Pak kalau Bapak melihat? Itu kalau kampung haji itu tentunya kan di situ nanti akan ada hotel, ada rumah sakit, fasilitas umum, restoran dan lain sebagainya. Itu kan tanahnya sudah bebas. Saya melihat mungkin itu akan digunakan ya bisa jadi mungkin ya 3 atau 4 tahun ya. 3-4 tahun ya. Tapi kalau hotel yang sudah dibeli
saya belum begitu tahu pasti apakah bisa digunakan tahun ini atau belum, karena kan setiap pembelian yang jumlah investasi yang besar kan banyak hal yang harus dipastikan terlebih dulu. dipastikan diselesaikan. Oke. Nah, tentunya kebahagiaan banget nih buat jemaah haji 2026 kalau hotel tersebut bisa kita gunakan. Oke. Berarti kalau seandainya ini kan ada kampung haji di Iya. ya kita berharapnya 3 tahun 4 tahun lagi Iya. sudah bisa digunakan. Iya. Kemudian ada hotel yang kita harapkan juga di tahun ini bisa digunakan. Iya. Apakah dengan adanya ini nantinya akan merubah skema anggaran, bisa memperkecil biaya hajinya untuk selanjutnya dengan Yang pasti kalau kita miliki hotel sendiri, kampung haji sendiri, itu tentunya skema kita sewa hotel kan sudah tidak ada lagi. Ya, tapi kan namanya tempat penginapan itu kan ada perawatan, ada ini, ada itu. Ya, saya yakin dan pasti itu pasti bisa menurunkan biaya ibadah haji. Seperti saya katakan 3 komponen yang paling besar. Oke. Hotel, pesawat dan catering. Oke. Nah, kalau itu sudah ada berarti kan hotelnya aman, cateringnya juga sudah aman. Oke, berarti hal-hal itulah yang akhirnya menjadi poin-poin yang diharapkan bisa menurunkan jumlah biaya haji di kemudian hari ya kan Pak? Ya. Oke, nanti kita masih mau membahas lagi nih bagaimana dengan skema, katanya ada wacana bisa nggak sih disingkat dari 40 hari untuk ibadah haji bisa dipersingkat lagi. Nanti kita jawab di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Di segmen ketiga masih sama Pak Husni membahas soal haji. Kita balik lagi. Bisa nggak sih masa ibadah haji itu dipersingkat? Biasanya kan 40 hari ya? 40 hari. Nah, bisa menjadi 35 atau mungkin 28 tadi. Jadi begini, selama ini kita menggunakan 2 bandara. Satu bandara King Abdul Aziz Jeddah, satu lagi bandara Madinah. Sedangkan di sana ada bandara yang digunakan juga untuk jemaah haji, itu bandara yang di Taif. Kalau kita bisa mendapatkan bandara Taif, insya Allah masa tinggal haji itu jauh bisa diperpendek. Okay. Kenapa kita belum mendapatkan Taif? Pertama, yang saya dapat kabar itu gedung SDM-nya belum terisi penuh seperti kelengkapan di Bandara Jeddah maupun di Madinah. Ya. Kemudian saya juga mendapat kabar bahwa pesawat berbadan lebar seperti 777 atau Boeing 330 untuk landasannya itu masih kurang. Okay. Tapi tentunya sebetulnya kalau kita mau ambil alternatif misalnya yang jarak yang paling dekat dari Indonesia ke Arab Saudi misalnya Aceh atau Sumatera Utara yang jarak tempuhnya cuma 6 dan 7 jam. Ya nanti bagaimana itu skemanya ada di Kementerian Haji. Kita juga harus ingat 2030 pemerintah Arab Saudi mencanangkan untuk bisa menampung 5 juta jemaah haji. Berarti kalau hari ini kita punya kota 221.000, kita siap-siap untuk mendapatkan 2 kali lipat daripada kemampuan kita di dalam melaksanakan ibadah haji ini. Ya, semoga skema itu terjawab juga ya Pak, tantangan itu dengan adanya kampung haji nanti ya. Itu kan bisa menjadi salah satu terobosan untuk supaya kita juga anggaran hajinya berkurang, biaya pelaksanaan hajinya berkurang, kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan kenyamanan. Kalau kita berasumsi selesainya 2030, hari ini jumlah jemaah haji ke 221. Berarti akan ada 500.000 jemaah haji. Oke, berarti mempersingkat waktu tunggu juga kan? Mempersingkat waktu tunggu dan juga efektivitas daripada kepemilikan kita tentang asrama haji itu sendiri. Oke. Mau hitung umroh lagi, hari ini 1,8 juta, mungkin beberapa tahun lagi bisa 2 juta lebih, 3 juta dan lain sebagainya. Oke Pak, kalau kita membahas ini terkait haji, kemarin juga sempat ramai terkait wacana
ketika akan menjalankan umroh harus melewati asrama haji? Begini ya, tentunya mungkin ada pandangan kenapa mau digunakan asrama haji. Mungkin untuk mengefektif daripada asrama itu aja. Karena selama ini kan penggunaan daripada asrama haji itu kan sangat pendek sekali. Ya boleh dibilang dalam setahun boleh dikatakan cuma 30 hari mungkin ya. Di masa-masa pelaksanaan haji. Di masa pelaksanaan haji. Selebihnya kan tidak digunakan. Wacana sih boleh-boleh aja, tapi kita juga harus berpikir secara real. Karena sekarang kan sudah ada namanya umroh mandiri ya. Umroh mandiri ini kan mereka punya visa, mereka punya apa itu tiket pesawat, dia punya hotel di sana, dia boleh berangkat. Dia boleh berangkat tanpa menggunakan biro travel. Tahun 2024 ada 400.000 yang melaksanakan tersebut. Kenapa saya berani katakan ada 400.000 yang terdaftar di tempat kita itu yang berangkat umroh 1.400.000, tapi yang diterima oleh Kerajaan Arab Saudi ada 1.800.000. Berarti ada 400.000 yang melaksanakan umroh mandiri. Dalam hal ini kita juga harus melihat ya, apakah nantinya penggunaan asrama haji ini bisa menambah kos daripada calon pelaksana ibadah umroh. Ya kita juga harus melihat, jangan-jangan nanti orang lain calon jemaah umroh kita jangan sampai banyak melaksanakan ibadah umrohnya lewat negara-negara lain. Nah, kita juga harus hitung semuanya. Oke, baik. Nah, berarti ya harus ada pembahasan secara matang ya untuk wacana tersebut ya, Pak. Betul. Kalau Bapak melihatnya dari 2025 Bapak mengikuti bagaimana pelaksanaan haji di 2026 yang akan nanti dilaksanakan pun Bapak insya Allah juga ikut. Betul. Apa sih Pak poin yang ini nih harusnya nih di headline nih, ini poin-poin inilah harus yang dipastikan supaya ibadah haji itu benar-benar berjalan dengan maksimal dan masyarakat dan jemaah hajinya juga bisa merasakan kenyamanan dalam beribadah. Tentunya pelayanan yang ditingkatkan dengan petugas-petugas yang juga yang saya yakin lebih terlatih ya, lebih terlatih dalam akan membantu kegiatan-kegiatan pelaksanaan haji pada tahun 2026 ini. Jadi itu adalah salah satu poin penting, yang dirasakan oleh calon jemaah haji pada tahun 2026 karena haji ini kan ibadah fisik dia ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi tentunya apabila dibantu oleh orang-orang yang terlatih dan profesional, saya yakin dan percaya haji 2026 ini bisa lebih sukses. Semoga nggak ada cerita lagi soal tenda yang penuh, terus panas, kemudian juga toilet, itu juga menjadi perhatian ya Pak? Tentunya ya, dengan dua syarikah sekarang, mereka kan kita lebih mudah dalam melihat dan mengatur ya, tentang tenda yang kapasitasnya jangan terlalu over ya. Begitu juga sering terjadi itu, apalagi di Mina itu hampir bisa jadi setengah daripada toilet itu tidak berfungsi. Makanya kita selaku pengawas dari Komisi 8 itu betul-betul melihat dan kita waktu mendekat hari H kita periksa semua bahwa semua itu masih berfungsi dengan baik. Oke, berarti nanti dalam waktu dekat mungkin mendekati masa pelaksanaan haji juga akan ada pengecekan secara langsung dari Komisi 8? Ini awal April kami sudah ke sana lagi untuk melakukan pengecekan akhir daripada persiapan dan kelengkapan daripada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Semoga semuanya berjalan dengan maksimal dan lancar. Apa sih Pak harapannya untuk 2026 dengan Kementerian Haji yang baru, dengan adanya pembahasan BPKH? Apa harapan Bapak nanti pelaksanaan di Haji 2026? Ya tentunya ya harapan kita semua supaya Haji 2026 ini dapat berjalan baik dan sukses. Dan juga BPKH dalam hal ini diberikan ruang yang lebih longgar supaya dalam melakukan investasi-investasi yang memberikan dampak kenaikan daripada pendapatan mereka sendiri, yang akhirnya kenyamanan dari
jemaah haji itu terpenuhi, biaya-biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah daripada periode-periode yang lalu. Ya, tentunya harapan kami semua bahwa 2026 ini para calon jemaah haji mendapatkan haji yang mabrur, haji yang balasannya surga Jannatul Naim. Amin. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga dengan adanya Kementerian Haji sesuai dengan fokus di awal memberikan pelayanan yang optimalisasi dalam pelaksanaan haji bisa terlaksana. Dan kita lihat seberapa optimalnya nanti ya kan kita nilai bersama-sama. Terima kasih Pak Husni sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Kita tunggu informasinya nanti setelah pulang pelaksanaan haji. Apa evaluasinya ya kan Pak? Betul. Bersedia ya Pak ya? Bersedia. Baik, terima kasih ya sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di setiap episode ya. Tentunya di YouTube TVR Parlemen, Noise, dan Spotify Radio Parlemen, dan juga RRI Pro 3. Nadia Kanaya, Pak Husni, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Bye.